kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita setelah 3 kali pertemuan kita membahas terkait dengan sifat sholat. Terus kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan khusyuk, ya, kunut dan khusyuk di dalam sholat. Nah, sekarang kita akan memasuki pada pembahasan perbuatan dan perkataan sesudah sholat. Tetapi sebelumnya, saya ingin menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sempat disampaikan ketika atau setelah pembahasan sifat sholat yang pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya belum lupa ya, tidak terbahas. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah apakah kita diperbolehkan untuk berdoa ketika kita sedang sujud kedua di akhir rakaat. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh, maka jawabannya adalah boleh, bahkan dianjurkan untuk doa ketika sujud. Ya. Jadi kalau apakah boleh berdoa ketika sujud, maka bukan hanya dibolehkan, tetapi dianjurkan zikir dan doa ketika kita melakukan sujud. Yang kedua, ada pertanyaan, kapan kita melakukan salam? Apakah setelah imam? Jawabannya adalah iya. Jadi salam itu dilakukan setelah imam. Jika posisi kita itu adalah sebagai makmum, sebagai jamaah, sebagai orang yang diimami. Ya, makmum itu adalah orang yang diimami. Maka salam kita itu adalah setelah salam dari imam. Jadi tidak boleh mendahului salam dari imam. Yang ketiga, apakah boleh tangan itu melebihi bagian atas lutut sehingga menutupi lutut ketika duduk di antara dua sujud? Jadi memang sebenarnya tidak ada larangan posisi tangan itu melebihi lutut, tetapi yang dianjurkan yang ada di dalam hadis itu adalah posisi tangan memegang ataupun menyentuh lutut. Yang keempat, apa yang terjadi jika kita menempelkan siku ke paha ketika kita melakukan tasyahud akhir? Namun ternyata posisi tubuh kita itu tidak tegak lurus. Apakah sholat kita sah? Ya, jadi posisi tangan ketika kita melakukan tasyahud itu bahwa siku itu menyentuh paha itu adalah untuk tangan kanan. Ya, jadi tangan kanan itu siku menyentuh paha kaki kanan. Nah, apakah kemudian jadinya tidak tegak lurus? Jadi memang yang penting adalah posisi tubuh lurus, ya, tegak, ya, jadi tegak dan tetap menghadap ke kiblat. Ya. Jadi kalau kemudian dengan meluruskan itu jadi agak ini yaitu nggak apa-apa, ya. Jadi memang akhirnya tidak, tetapi posisi tetap tegak. Terus kemudian pertanyaan terakhir itu berapa banyak gerakan yang boleh dilakukan ketika sedang sholat? Jadi ini pembahasan kemarin ya. Jadi pembahasan minggu sebelumnya yaitu terkait dengan kunut dan khusyuk, bahwasanya dalam pembahasan kunut dan khusyuk itu adalah kita dilarang untuk melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak disyariatkan di dalam sholat. Jadi itu adalah inti pembahasan kita minggu yang lalu. Jadi perkataan dan perbuatan yang dilarang, yang tidak disyariatkan di dalam aktivitas sholat.
Nah, ada perbuatan-perbuatan yang itu sebenarnya memang tidak termasuk sebagai aktivitas sholat atau gerakan sholat, tetapi dimaafkan dalam artian tidak dilarang untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Jika gerakan-gerakan tersebut itu merupakan gerakan-gerakan yang yang memang tidak mengganggu aktivitas sholat itu sendiri, tetapi syariat itu telah mengatur dalam artian bahwa gerakan-gerakan seperti apa saja yang memang diperbolehkan dan dianggap tidak mengganggu aktivitas sholat dan kemudian adalah dibolehkan, maka itu juga harus menjadi sesuatu yang didasarkan pada dalil. Dan kemarin kita sudah bahas ada beberapa perbuatan kecil ya, yang itu ketika dilakukan di dalam sholat maka tidak menjadikan sholat itu batal atau tidak mengganggu aktivitas sholat itu. Nah, kalau pertanyaannya kemudian adalah berapa banyak ya gerakan yang boleh dilakukan ketika sholat, maka jawabannya adalah sebenarnya tidak ada aturan ataupun tidak ada dalil yang menunjukkan larangan terkait dengan jumlah berapa gerakannya, ya. Tetapi lebih kepada sifat gerakannya, ya. Jadi maksudnya adalah bukan pada kuantitas berapa-berapanya, tetapi kualitas gerakannya. Jika gerakan itu terkategori misalnya adalah sebuah gerakan kecil yang dimaafkan atau gerakan kecil yang memang dalil-dalil syar'i itu menunjukkan kebolehan untuk dilakukan, maka itu menjadi sesuatu yang memang boleh dilakukan, ya. Tetapi tentunya tadi ya. Jadi perbuatan-perbuatan itu karena memang ada kebutuhan. Ya. Kalau memang walaupun itu adalah perbuatan-perbuatan kecil, tetapi sebenarnya nggak ada kebutuhan. Ya, jadi nggak ada kebutuhan. Maka bisa jadi itu terkategori sebagai perbuatan yang melalaikan. Artinya kita nggak termasuk kunut tadi di dalam sholat. Karena kunut di dalam sholat itu adalah berdiam diri atau menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam sholat. Ya, jadi sehingga menghilangkan kekhusyuan, menghilangkan bahwasanya apa yang seharusnya menjadi kesibukan di dalam sholat itu sendiri. Ya. Karena sesungguhnya sholat itu adalah berisi kesibukan dan kita seharusnya disibukkan dengan apa-apa yang memang disyariatkan di dalam aktivitas sholat itu sendiri. Nah, jadi bukan perkara berapa banyak gerakannya, tetapi tadi ya, kalau terkategori gerakan yang memang dibolehkan dan memang ada keperluan, maka itu menjadi dimaafkan. Tapi tentunya tadi ya, itu bukan merupakan gerakan yang kayak misalnya kita berbalik sehingga tidak menghadap kiblat misalnya. Walaupun itu hanya dilakukan sekali, maka itu menjadikan sholatnya batal. Ya. Jadi itu kan bukan berarti bukan persoalan berapa gerakannya. Wallahu a'lam. Nah, itu beberapa pertanyaan ya pada kesempatan beberapa minggu lalu. Mudah-mudahan bisa difahami dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan topik kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu perbuatan dan perkataan sesudah sholat. Jadi ada perbuatan dan perkataan sesudah sholat adalah perbuatan dan perkataan yang memang disyariatkan, ya. Jadi disyariatkan untuk dilakukan, ya,
Dan ini memang dilakukan sesudah sholat. Nah, perbuatan ini berupa gerakan ya, sementara kalau perkataan itu sebenarnya nanti ya berupa perkataan ya, yang itu berupa zikir ataupun doa yang itu disyariatkan untuk dibaca sesudah sholat. Nah, terkait dengan perbuatan sesudah sholat ini ada beberapa ya, ada yang disyariatkan, maksudnya ada pahala di sana, tapi ada juga yang perbuatan sesudah sholat ini memang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak ditunjukkan misalnya adanya pahala dan seterusnya. Yang pertama itu adalah duduk sesaat. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berdiri dari tempat beliau sholat, alladhi yusalli, jadi musallahu, musalla beliau, alladhi yusalli fihi, di mana beliau itu sholat di dalamnya, as-subha awil al-ghadah, yaitu sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai atau hingga matahari itu terbit. Fa'idha tala'atis samsu qoma, maka ketika matahari terbit maka baru beliau bangkit. Nah, ini memang bukan duduk sesaat, ini duduk agak lama. Jadi ini menunjukkan bahwasanya duduk sesaat ini sebenarnya nanti adalah terkait dengan sesudah sholat secara umum. Ya, jadi sesudah sholat secara umum. Tapi untuk sholat subuh, Rasulullah SAW itu biasanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Jabir ini, bahwa beliau itu tidak bangkit dari tempat beliau sholat, itu biasanya adalah sampai matahari terbit. Sementara diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza salama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan salam, yamkuthu fi makanihi yasiran, maka beliau tinggal atau berdiam fi makanihi, di tempat beliau, yasiro, ya, secara ringan, secara gampang, secara mudah, maksudnya sejenak. Jadi biasanya beliau itu berdiam sejenak, ya, setelah mengucapkan salam, berarti setelah salat beliau selesai. Ada pahala yang besar yang sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, jika seseorang dari kalian itu salat, summa jalasa majlisahu, kemudian duduk di atas majelisnya, maksudnya majelis atau tempat salatnya, alladzi shalla fihi, yang dia salat di dalamnya, lam tazalil malaikatu, maka akan senantiasa malaikat itu tusalli alaihi, mendoakan baginya, atasnya, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu malam yuhdisa. Ya. Jadi doa para malaikat itu adalah Allahumma firlahu, Allahumma arham, ya, malam yudisu, sampai dia tidak berhadas atau belum berhadas. Jadi kalau kita duduk ya setelah sholat sejenak, sementara kita masih dalam kondisi yang suci, ini nggak ngapa-ngapain. Ya, ini kita belum masuk pembahasan zikir dan doa. Ya. Jadi diam bahkan tanpa mengucapkan apapun, jadi nggak ngapa-ngapain, ya. Setelah melakukan aktivitas sholat, ternyata ada kebaikan di sana, dan salah satu kebaikannya itu adalah malaikat mendoakan. Ya, dan doa malaikat adalah Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Jadi ini mendapatkan doa gratis. Ya, yang mendoakan adalah para malaikat. Ya, jadi ini menjadikan kita untuk tidak
terbiasa habis salam langsung pancing gitu ya, apa namanya. Jadi langsung kabur gitu ya. Jadi setelah salam langsung kabur. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anan nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum wanita itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama minas salati, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengucapkan salam dari salat al-maktubah yang wajib, kumna, maka kami atau kaum wanita itu berdiri. Wasabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW itu beliau tetap dalam posisi beliau. Wasabata man shalla minar rijali, masya Allah. Dan begitu juga orang-orang yang sholat, yang maksudnya jamaah mengikuti Rasulullah itu juga tetap pada posisinya, masya Allah, selama dikehendaki oleh Allah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Faidah qama Rasulullahi qama rijal. Maka ketika Rasulullah itu berdiri, maka para laki-laki itu juga kemudian berdiri. Nah, ini adalah salah satu juga merupakan hikmah ya, ataupun pensyariatan ataupun sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu bahwasanya setelah sholat itu berdiam sejenak. Yang kalau itu dilakukan di dalam sholat berjamaah ya, al-maktubah yang fardu, maka itu untuk memberi kesempatan juga kepada jemaah wanita, jemaah perempuan untuk mereka keluar ya dari tempat sholat, sehingga tidak terjadi pencampuran antara jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Ya, jadi pemisahan antara jamaah laki-laki dan perempuan itu tidak hanya ketika sholat saja. Ya, jadi ketika sholat dipisah, setelah sholatnya selesai campur baur, nggak seperti itu. Tetapi ternyata ada mekanisme pengaturan yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau berdiam diri, terus kemudian itu menjadi waktu kesempatan bagi jamaah perempuan untuk pulang terlebih dahulu, ya, sehingga tidak terjadi campur baur. Dan dari hadis ini juga kita bisa melihat bahwasanya kalau yang dicontohkan dan dilakukan di zaman para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jamaah sholat atau makmum itu biasanya mereka berdiri itu setelah imam. Ya. Jadi ketika imamnya selesai, ketika imamnya bangkit, baru kemudian jamaah itu juga bangkit. Ya, maksudnya ini setelah sholat. Jadi ada hikmah sebenarnya yang terjadi, yang ada di dalam praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti ini, yaitu apa? Ya, ini memastikan bahwasanya memang sholat itu sudah selesai, ya, bahwa sholat itu sudah selesai sehingga yang itu ditunjukkan oleh berdirinya imam. Jadi nggak ada lagi sujud sahwi, nggak ada yang dilakukan setelah sholat, ya. Nah, sehingga memang yang dicontohkan itu adalah imam itu yang kemudian terlebih dahulu berdiri. Nah, kalau di kita kan sekarang itu biasanya makmum duluan, ya. Nah, imam itu yang paling lama, ya. Jadi yang kalau sholat jamaah itu yang terakhir keluarnya imam. Yang paling cepat keluar masjid itu jamaahnya. Nah, padahal kalau yang dicontohkan oleh Rasul itu imamnya terlebih dahulu, ya, yang keluar, yang ada. Jadi itu juga menunjukkan tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, sehingga kemudian jamaah sholat itu selesai. Nah, kemudian
Ya, diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat salatan aqbala alaina biwajhihi. Nah, ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi beliau itu sebagai seorang imam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah menyelesaikan sholat beliau, akbala alaina, maka beliau menghadapkan atas kami biwajahihi dengan wajah beliau. Jadi menghadapkan diri ke arah kami. Ya. Nah, jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah, seorang imam itu ketika sudah menyelesaikan sholat, ya, itu menghadap ke jamaahnya, menghadap ke makmumnya. Ke arah mana? Ini dijelaskan ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, yang berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami jika sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah menjadi makmum beliau, ahbabna, maka kami sangat suka, kami menyukai an nakuna an yaminihi, keberadaan kami itu di samping kanan atau sebelah kanan beliau. Yubilu alaina biwajhihi, karena beliau itu menghadapkan atas kami dengan wajah beliau. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau itu biasanya menghadapkan diri itu ke arah jamaah, ke arah makmum itu biasanya yang sebelah kanan, gitu ya. Jadi memang tidak lurus ke seluruh jamaah, tetapi miring menghadap ke jamaah yang sebelah kanan. Nah, ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ini memang terutama bagi imam. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pergi ke sebelah kanan dan kiri. Jadi ini yang dicontohkan ya oleh beliau. Jadi ini untuk menjelaskan bahwasannya tidak ada larangan bagi, artinya tidak ada kekhususan ya bagi seorang imam itu setelah mengimami jamaah makmum itu harus misalnya perginya itu lewat kanan ya, atau perginya lewat kiri. Nah, itu tidak ada pengkhususan. Diriwayatkan dari Hub radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah SAW ya umuna, bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau mengimami kami. Fayansarifa ala janibaihi jami'an. Maka beliau itu berpaling atau pergi atas kedua arah secara keseluruhan. Ala yaminihi wa ala shimalihi, yaitu baik ke arah kanan maupun ke arah kiri. Ya, jadi itu tidak ada masalah yang terkait dengan perkara itu. Nah, berikutnya adalah pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi ini adalah juga menjadi gerakan yang disyariatkan, dilakukan jika kita ingin menyambung sholat kita itu dengan sholat yang lain, bahwasanya harus ada pemisah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabit radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul maktubah," jika salah seorang dari kalian itu salat wajib, ya, fa arada ayatatawwa bisyai'in, kemudian ingin melakukan salat tatawu. Salat tatawu itu adalah salat sunnah. Fal yataqaddam qalilan, maka majulah ya qalilan sedikit, au yata'akhkhar qalilan, atau mundur sedikit, au an yaminihi au an yasarihi, atau bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Jadi ini bentuk gerakan ke depan sedikit, ke belakang sedikit, ataupun ke kanan ke kiri, ini menunjukkan adanya gerakan yang memisahkan antara sholat yang sudah dilakukan sebelumnya dengan sholat sunnah.
Ya, jika kita ingin melakukan sholat sunnah. Ya, jadi maju sedikit mundur sedikit itu bukan berarti harus sedikit ya, tapi itu minimal maju sedikit, minimal mundur sedikit. Ya, karena itu dengan maju sedikit ataupun mundur sedikit itu sudah memenuhi keberadaannya sebagai pemisah ya antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau majunya banyak ya nggak apa-apa juga. Ya, kalau majunya mundurnya juga banyak juga nggak apa-apa juga. Ya. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu yang berkata, faqala la ta'ud lima. Ya, faqala ini maka berkata ini Muawiyah. La ta'ud lima fa'alta. Janganlah engkau kembali lima fa'alta kepada apa-apa yang engkau lakukan. Ya. Maksudnya adalah setelah salam dari sholat wajib itu langsung sholat sunnah. Kemudian beliau berkata, idza sholaital jum'ah, ketika kalian itu sholat Jumat, fala tasilha bisolatin, maka janganlah engkau menyambungnya dengan sholat hatta tatakallama sampai engkau berbicara au takhruja ataupun keluar. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan yang demikian. Jadi ini adalah perkataan dari Muawiyah. Tapi Muawiyah mengatakan fa inna nabiyallahi amara bidzalika. Jadi ini adalah hadis yang disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau tadi itu adalah gerakan berupa gerakan ya bergeser ke depan, ke belakang, kanan kiri, bisa juga pemisah sholat wajib dengan sholat sunnah itu adalah dengan berbicara. Ya, atau keluar. Ya, jadi ini ada gerakan yang memisahkan. Jadi keluar ke teras misalnya, terus masuk lagi atau melakukan sunnah, sholat sunnah, atau tadi berbicara, ya, maka itu sudah menjadi pemisah. Nah, ini adalah terkait dengan perbuatan sesudah sholat ya. Jadi beberapa yang disyariatkan ya sesudah sholat. Ya. Jadi tidak ada perbuatan jadi kayak salaman itu nggak termasuk perbuatan yang disyariatkan ya secara langsung, ada dalilnya bahwa setelah sholat itu salaman misalnya gitu ya. Cuma kan salaman yang kita lakukan itu biasanya bukan setelah sholat kan, tapi setelah zikir. Ya. Jadi ya boleh-boleh saja ya, tapi memang tidak ada yang mensyariatkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah perkataan setelah sholat. Ya, jadi perkataan setelah sholat ini seringkali lebih dikenal dengan zikir. Walaupun kata zikir ini memang mengandung beberapa makna, ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam surat Al-Hijr misalnya ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami ya baginya itu benar-benar menjadi pelindung atau penjaga atau pemelihara. Nah, al-zikra di dalam ayat ini itu yang dimaksud dengan al-zikra itu adalah atau zikir di sini itu adalah Al-Quran. Ya, dan jadi karena memang Al-Quran salah satu nama lain dari Al-Quran itu adalah al-zikru. Ya. Nah, sementara di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, ya wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru untuk melakukan sholat min yaumil jumu'ah pada hari Jumat, fas'au,
maka bersegeralah ila zikrillahi, kepada zikir Allah, wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, jadi kembali kepada zikir Allah, ila zikrillah itu adalah kembali kepada zikrullah, ya, mengingat Allah, atau kepada sholat Jumat itu. Ya, jadi bersegera kepada sholat Jumat. Nah, sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, jadi ini adalah hadis qudsi, anna inda dhanna abdi, jadi ana inda dhanna abdi bi, aku itu adalah berada di dalam persangkaan hambaku bi, kepadaku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan dia, khina yadkuruni, ketika dia mengingatku. In dzakaroni fi nafsihi, ketika dia mengingatku di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini itu kata zikir, ya, yadkuru, dzakara, itu bermakna mengingat. Nah, makna asal dari zikir itu adalah istighfar. Ya, istighfar itu adalah menghadirkan. Jadi itu adalah makna asal dari zikir. Jadi zikir itu adalah menghadirkan. Nah, menghadirkan itu bisa di dalam benak, bisa juga di dalam perkataan atau lisan. Ya. Jadi di dalam benak, itu menghadirkan di dalam benak, itulah yang kemudian kita sebut dengan mengingat. Jadi mengingat itu adalah menghadirkan di dalam benak. Begitu juga menghadirkan bisa dilakukan dengan lafaz. Ya, dengan melafalkan, dengan mengucapkan atau secara lisan. Yang dengan ucapan atau secara lisan itu juga secara bersamaan juga akan menghadirkan sekaligus di dalam benak. Ya. Nah, melafalkan secara lisan inilah yang seringkali kemudian digunakan atau menjadi penyebutan untuk lafaz zikir itu. Ya, jadi zikir secara umum itu biasanya dimaknai sebagai pelafalan tadi. Jadi menghadirkan ataupun mengingat Allah, atau menghadirkan atau mengingat dengan pelafalan secara lisan. Nah, itu biasanya zikir secara umum. Ya. Tapi zikir, maaf ya, bukan zikir secara umum, tapi zikir yang makna yang biasa digunakan. Ya. Tapi kalau zikir secara umum itu tadi bisa menghadirkannya dalam benak, yaitu mengingat Allah. Ya. Jadi istighfar. Nah, itu adalah zikir. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytumus shalah, apabila kalian telah menyelesaikan salat, fadkurullah, ya, maka ingatlah Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, baik di waktu berdiri maupun di waktu duduk ataupun di waktu berbaring. Ya. Sementara di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, wazakirina Allah katsira wazakirati. Jadi az-zakirin, jadi kaum laki-laki yang mengingat Allah, az-zakirin Allah, jadi kaum laki-laki yang mengingat Allah, wazakirat, dan kaum perempuan yang mengingat Allah, a'adallahu lahum, maka Allah akan menyiapkan bagi mereka magfiratan, ampunan, wa ajran azima, begitu juga dengan pahala yang besar. Ya, jadi ini adalah zikir, ya, dalam artian zikir.
Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Ya, ini luar biasa ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Ya. Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang amal kalian yang paling baik, wa aska, dan paling bersih, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha, dan paling tinggi, ya, fi darajatikum, di dalam derajatnya bagi kalian, ya, wa khairul lakum min infaqil zahabi wal waraqi, ya, dan lebih baik bagi kalian dibandingkan infak emas maupun perak, ya, al-waraq. Al-waraq itu lembaran-lembaran perak. Wa khairul lakum min antalqau aduwakum. Bahkan lebih baik bagi kalian dibandingkan bertemu dengan musuh kalian. Fatatribu a'naqahum. Kemudian kalian memenggal atau menebas, ya, leher mereka. Wa yatribu a'naqakum. Sementara mereka kemudian menebas atau memenggal leher kalian. Dengan kata lain apa? Sudah melakukan jihad, bahkan bukan hanya jihad, tapi sudah jihad syahid lagi. Ya, karena selain menebas, memenggal leher musuh, tapi musuh kemudian juga memenggal leher kita. Artinya kan sudah melakukan jihad, dan bukan hanya jihad, tetapi bahkan sampai syahid. Itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian dibandingkan yang demikian tadi. Qalu bala. Maka para sahabat itu mengatakan, ya Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, zikrullahi ta'ala. Ya, yaitu berzikir kepada Allah ataupun memang mengingat Allah. Ya. Jadi ini adalah perkara yang tadi, ya, lebih baik tadi. Ya. Kenapa lebih baik? Karena zikrullah, ya, ataupun mengingat Allah, ya, tadi ya, baik dengan istilbar, ya, menghadirkan, ya, di dalam benak, maupun kemudian dengan menghadirkan secara lisan, maka akan menjadikan adanya idroksilabillah, ya, kesadaran hubungan antara manusia, antara kita sebagai makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada ada idroksilabillah, jadi ada kesadaran hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita senantiasa mengingat Allah, maka jadi tadi kalau kata Rasul kan itu lebih baik bagi kalian dibandingkan infak zahab dan waraq. Ya. Jadi kalau namanya infak emas ataupun sedekah perak, itu kan bisa saja ketika orang bersedekah ataupun itu yang diingat bukan Allah. Ya. Jadi ketika bersedekah itu atau berinfak tadi, itu yang diingat, wah nanti saya akan dapat pujian. Ya. Nah, jadi bisa jadi di dalam aktivitas-aktivitas tadi yang dilakukan itu tidak terjadi karena kesadaran, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika terjadi tadi, ya, zikrullah tadi, mengingat Allah, maka akan menjadikan aktivitas yang menyertai zikrullah itu menjadi aktivitas yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Ya. Nah, maka bisa kita bayangkan bagaimana besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan amal-amal soleh tadi.
itu disertai dengan zikrullah, ya, maka itu akan menjadikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan pahala yang besar yang ada di dalam zikrullah, ya. Jadi kita mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah maka akan menjadikan diri kita itu senantiasa berada pada ketentuan Allah, akan menjaga, akan berusaha kita itu berada sesuai dengan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan zikir tadi. Nah, beberapa zikir ya setelah sholat, kembali kepada pembahasan kita, zikir setelah sholat, ini ada beberapa yang disyariatkan. Yang pertama itu adalah istighfar. Diriwayatkan dari Zaid, ya, pelayan Rasulullah SAW, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Jadi barang siapa yang berkata atau mengucapkan, ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka ghufirallahu, diampuni baginya, ya, dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun dia lari dari medan perang. Ya, jadi lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Jadi lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Tetapi bahkan dosa besar sekalipun seperti lari dari medan perang, itu ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mengucapkan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tentunya ini tidak hanya sekedar ucapan, tapi dengan difahami maknanya dan diucapkan dengan sungguh-sungguh, ya, maknanya, ya, bukan sungguh-sungguh pengucapannya, tetapi termasuk kesungguhan itu menyertai maknanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, dosa-dosa orang yang beristighfar tadi, meskipun itu salah satunya dosanya besar. Diriwayatkan dari Syiddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an taqul. Jadi di sini Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan sayyidul istighfar. Jadi sayyidul istighfar itu penghulu istighfar atau pemimpin ataupun, ya, penghulu, ya, istighfar. Itu adalah mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, ya, kecuali engkau, khalaqtani, yang telah menciptakan aku, zat yang telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha merealisasikan janjiku, mastata'tu, semampu aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa-apa yang aku lakukan. Abu'ulaka bi ni'matika alayya, ya, dan aku akan kembali kepada engkau dengan nikmat, ya, nikmatmu kepadaku. Wa abu'ulaka bil dzambi faghfirli, dan aku kembali juga kepada engkau dengan dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Nah, ini adalah termasuk sayyidul istighfar. Ya, terkait dengan istighfar ataupun bacaan-bacaan istighfar, ini banyak, ya, di dalam hadis. Nanti silahkan bisa dipakai beberapa versi sesuai dengan hadis yang disebutkan. Sebentar, ya, kita pause dulu sebentar. Oke, teman-teman, kita iklan dulu sebentar.
Faris, apa ada pesan-pesan sponsor yang masuk? Mumpung lagi iklan. Tayangin video. Video apa nih Mas? Boleh silakan. Video farm ya. Ini ada video bagus sih. Oh, kalau video farm bayar tapi. Tapi nggak usah. Iya. Oh, udah boleh. Udah, oke. Nah, udah masuk. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, Ustaz. Ya, jadi ini adalah Sayyidul Istighfar. Ya. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi, ketika beliau selesai dari salat beliau, istighfar salasan, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Waqala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi ini adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika atau setelah beliau selesai mengucapkan istighfar. Jadi ini ya, yang pertama adalah istighfar. Yang kedua itu adalah isti'adzah. Jadi isti'adzah itu ta'awudz ya. Jadi memohon perlindungan, itu adalah isti'adzah. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli shalah. Bahwasanya beliau sering mengucapkan ya, fi duburi kulli shalah, di ujung setiap salat. Maksudnya ujung setiap salat itu memang kadang dimaknai masih di dalam salat, tapi juga dimaknai juga ada yang memaknai fi duburi kulli shalat ini adalah setelah selesainya sholat. Jadi beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adabil kubri. Ya, karena sebagaimana juga di pembahasan doa doa yang diucapkan ketika sujud atau jadi itu adalah ta'awudz ini ya, isti'adzah ini bahwasanya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adabil kubri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran, dari kefakiran, dan dari azab kubur. Jadi ini adalah doa atau isti'adzah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad dan Amr bin Maimun al-Azadi, keduanya berkata, karena Sa'dun, bahwasanya Sa'ad yu'allimu banihi, beliau mengajarkan kepada anak-anaknya haula'il kalimah, beberapa kalimat, kama yu'allimul mukattibul gilman, sebagaimana guru yang mengajari muridnya. Yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihina duburas shalah. Seringkali beliau itu yata'awwadu, mengucapkan ta'awudz ya, bihina ya, dengan kalimat-kalimat tadi yang duburas salat, pada ujung salat, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila adaril umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil kubri. Nah ini tadi ya, ini versi yang lain, jadi boleh jadi ta'awud ataupun isti'adzah yang bisa dibaca setelah sholat. Nah, yang tadi yang kedua, ya, jadi yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah isti'adzah,
Nah, yang ketiga itu adalah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul kalam." Jadi sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, ba'dal Qur'ani, setelah Al-Qur'an, arbaun, itu ada 4. Wahia minal Qur'ani. Jadi yang keempat-empatnya itu juga berasal dari Al-Qur'an. La yaduruka bi ayyihinna. Ya. Bada'ta. Tidaklah memberikan mudarat, ya, bi ayyihinna bada'ta, ya, dengan manapun, ya, dari keempatnya itu bada'ta, engkau memulai. Jadi dibaca duluan yang mana nggak masalah, ya. Nah, 4 tadi itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, jadi tasbih, subhanallah, tahmid, ya, hamdalah, walhamdulillah, kemudian tahlil, yaitu la ilaha illallah, kemudian takbir, ya, Allahu akbar. Nah, ini adalah 4 perkataan. Nah, jadi dikatakan tadi sebagai afdalul kalam. Nah, sementara di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La naqulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Jadi perkataan ataupun 4 perkataan mulia ini, beliau mengatakan ahabu ilayya, jadi lebih aku cintai, mimma tola'at alaihi syams, daripada terbitnya matahari. Kalau kita kan lebih suka terbitnya matahari, ya. Penikmat sunrise, ya. Jadi sampai jadi ini, ya, aktivitas wisata, tempat-tempat untuk melihat sunrise. Nah, jadi ini di hadapan Rasulullah SAW itu beliau itu lebih mencintai, lebih suka dengan 4 kata-kata atau 4 kalimat mulia ini, kalimat thayyibah ini, ya, dibandingkan terbitnya matahari, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, jadi banyak hadis, ya, yang mengajarkan atau menganjurkan kaum muslimin mengucapkan kalimat-kalimat tersebut setelah selesai sholat. Ada yang menjelaskan berapa kali dilafadzkan, ya. Ada yang 10 kali, ada yang 33 kali, ya, ada yang 25 kali. Jadi ini semua bisa dipilih, semua bisa diamalkan sesuai kemampuan, keluangan, dan jadi intinya boleh dipilih. Ya, tentunya kalau kita punya keluangan, semakin banyak kita membaca tadi, tentunya juga pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah semakin besar. Nah, yang keempat adalah membaca ayat Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Qur'an. Nah, ada beberapa ayat Al-Qur'an itu yang memang secara khusus disyariatkan untuk dibaca setelah sholat, ya. Walaupun bukan berarti hanya khusus dalam artian memang hanya itu yang diperbolehkan, tetapi syariat dalil-dalil hadis itu menunjukkan 4 bacaan ini. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi, ya, fi duburi sholatil maktubah." Barang siapa yang membaca surat ataupun ayat kursi di akhir sholat wajib, kana fi zimmatillahi ila sholatil ukhra, maka ia berada di dalam jaminan atau perlindungan Allah sampai sholat yang lain, sholat berikutnya.
Jadi yang pertama disyariatkan bacaan Al-Quran itu adalah ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidzat dubra kulli shalah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkanku, ya, Uqbah bin Amir untuk membaca al-mu'awwidzat pada setiap akhir sholat. Al-Mu'awwidzat itu adalah ayat surat yang berisi ta'awudz, ya, qul a'udzu. Jadi ada dua, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu yang disebut dengan al-Mu'awwidzat. Ya, jadi kalau tadi adalah ayat kursi, maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, sementara berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, "Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu maratin." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali. Yaqulu fi akhir salatihi, yang beliau mengucapkan pada akhir salat beliau, inda insirafihi, ketika beliau telah menyelesaikannya, yaitu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Nah, jadi ini adalah bacaan Al-Quran yang ditunjukkan oleh dalil, ya, yang secara khusus disyariatkan oleh hadis, yaitu adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah 255, terus kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, kemudian surat As-Saffat ayat 180-182. Ya, kalau mau membaca satu Al-Quran penuh ya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak dilarang kemudian setelah sholat baca Al-Quran. Satu juz nggak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak, ini beberapa ayat Al-Quran yang disyariatkan. Itu yang keempat. Nah, yang kelima itu adalah doa. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yada'ullaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Ya, karena tidak berdoa kepada Allah salah satunya menunjukkan kesombongan seorang hamba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama Allah subhanahu minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan ad-doa atau doa. Jadi menunjukkan posisi doa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kedudukan yang mulia. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata, "Qala usika ya Mu'adz," bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mewasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin antakula." Ya. Agar la tada'anna, janganlah engkau meninggalkan, fi duburi kulli salatin, di dalam atau setiap akhir salat, antakula, untuk mengucapkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini adalah doa. Ini salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku memohon pertolongan, atau aku ini, atau tolonglah aku ala dzikrika, agar senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan tolonglah tadi ya aku untuk senantiasa baik ya ibadahku kepadamu.
Ini adalah beberapa doa. Nah, begitu juga sebagaimana doa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Contohnya juga doanya adalah Allahumma firli maqaddamtu wa ma'akhartu. Ya Allah, ampunilah aku atas apa-apa dari yang telah lalu ataupun yang akan datang, yaitu dosa. Wa ma asrartu wa ma lantu. Ya, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa-apa yang engkau lebih mengetahui dibandingkan aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau yang terdahulu dan engkau yang terakhir. Terakhir. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini adalah contoh doa. Ya, begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara. Ini contoh saja ya, beberapa doa. Tentunya doa-doa yang lain itu juga bisa dilafadzkan atau diucapkan setelah sholat. Ini adalah yang dicontohkan yang diriwayatkan dari Al-Bara. Ini dipraktekkan ya oleh Rasulullah. Tadi kan beliau mewasiatkan, terus kemudian ada sahabat yang mendengar. Ini sementara yang diriwayatkan dari Al-Bara ini adalah ketika Rasul SAW menjadi imam dan beliau mengucapkan doa ini, yaitu Rabbiqini, wahai Tuhanku, peliharalah aku adzabaka dari azabmu yauma tab'atsu, pada hari engkau membangkitkanku, au tajma'u ibadaka, dan mengumpulkan para hambamu. Jadi ini contoh juga. Nah, jadi itu adalah beberapa bacaan ya setelah sholat. Jadi ada 5. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah isti'adzah, yang ketiga adalah tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang keempat adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ada ayat kursi, Al-Baqarah 255, kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat As-Saffat 180 sampai 182. Baru kemudian doa. Nah, ini beberapa yang dicontohkan bacaan setelah sholat. Nah, terakhir ini adalah adab ketika doa sebagai tambahan saja. Yang pertama adalah memohon dengan keadaan yakin dan diijabah. Ya, diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, fas'aluhu, maka mohonlah, atau fas'aluhu, mintalah atau mohonlah kepada Allah, wa antum mukinun, ya, sementara kalian itu dalam kondisi mungkin, dalam kondisi yakin, bil ijabati, untuk diijabah atau dijawab atau dikabulkan. Fa innallaha la yastajibu li abdin da'ahu. Sesungguhnya Allah tidak menjawab atau tidak mengabulkan bagi seorang hamba doanya an-dhari qalbin ghafilin. Ya, yang itu adalah dari hati yang lalai. Ya, jadi hati yang lalai, jadi itu berarti enggak sungguh-sungguh di dalam berdoa dan tidak ada keyakinan tadi. Orang yang berdoa dengan yakin itu tidak dikatakan sebagai qalbun ghafilun. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah tidak tergesa-gesa meminta dikabulkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum, doa itu dikabulkan kepada salah seorang dari kalian, malam yaj'al, selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu, misalnya dengan mengatakan da'autu falam yustajab li, aku telah berdoa akan tetapi belum dikabulkan bagiku. Ya. Jadi tidak boleh kita mengucapkan seperti itu, bahwa ya Allah, aku sudah berdoa kepadamu,
tapi kok belum datang-datang yang aku harapkan. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak boleh tergesa-gesa, ya, ataupun mempertanyakan pengabulan doa. Yang ketiga itu adalah tidak memohon sesuatu yang diharamkan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun." Dan tidaklah seorang muslim itu meminta dengan doa yang tidak ada padanya ismun. Ya. Wala qati'atun rahimin. Ya, dan pemutusan hubungan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda salasin. Kecuali Allah akan mengabulkan atau memberikannya dengan 3 bentuk. Nah, jadi syaratnya adalah tidak ada ismun, tidak ada qati'atur rahim. Jadi kalau nggak ada ismun, nggak ada qati'atur rahim, maka akan dikabulkan. Jadi adanya ismun dan qati'atur rahim ini juga menjadi sesuatu yang dilarang. Jadi ismun itu dosa. Jadi doanya itu tidak boleh mengandung dosa. Jadi tidak boleh ada keharaman. Yang keempat adalah memulai doa dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, faqala lahu aw li ghairihi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya, atau kepada selainnya, idza shalla ahadukum, ketika kalian salat atau berdoa, ya, salat di sini berdoa maksudnya, fal yabda bitamhidi rabbih, maka mulailah dengan tamhid ataupun memuji kepada Tuhan kalian, Tuhannya Jalla wa Azza, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan lagi maha perkasa. Wasana'i alaihi, kemudian sampaikan sanjungan ya, kepadanya. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yada'u ba'du bima syaa, setelah itu mohonlah apa yang dikehendaki. Yang kelima itu adalah dengan mengangkat kedua tangan jika berdoa. Tidak melewati wajah, kemudian mengusapkan kepada wajah ketika selesai berdoa. Ini juga merupakan adab berdoa. Jadi mengangkat tangan, tapi tangannya itu tidak melewati wajah. Artinya tidak di atas kepala. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun." Sesungguhnya Tuhan kalian itu sangat pemalu dan maha mulia. Yastahyi, yang dia merasa malu, Allah merasa malu min abdihi, dari hambanya, ayarfa ila yadaihi, yang telah mengangkat tangannya, fayarudduhuma sifron, kemudian dia mengembalikan tangannya itu dalam keadaan hamba, au qala khaibatain, ya, atau katakan tanpa hasil. Ya, jadi kalau kita sudah mengangkat tangan di dalam doa, maka Allah merasa malu, ya, jika hambanya itu mengangkat kedua tangan, kemudian tangannya itu ditarik kembali itu dalam keadaan kosong. Ya, jadi inilah makna yang senada dengan bahwasanya setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, kecuali tadi, ya, kecuali mengandung ismun ataupun qati'atur rahim. Diriwayatkan dari Umair pelayan Abu Laham, ia berkata, Rasulullah SAW yastasqi. Aku melihat Rasulullah SAW beristisqa, ya, jadi meminta hujan. Indah jari zaid, yang di samping bebatuan azaid, qariban minaz zawraq, ya, di dekat zawraq. Qa'iman yada'u yastasqi, ya, jadi beliau berdiri, kemudian yada'u yastasqi,
berdoa untuk meminta hujan. Rafi'an kafaihi, mengangkat kedua tangannya, la yujawizu bihima ra'sahu. Yang kedua tangan beliau itu tidak melampaui kepala beliau. Jadi mengangkat tangan tapi tidak melampaui kepala beliau. Mukbilun bibatini kafaihi ila wajhi. Kemudian menciumkan ya bagian dalam bibatini kafaihi, bagian dalam tangan, ila wajhi, kepada wajah beliau. Jadi maksudnya mengusapkan kepada wajah beliau. Nah, itu beberapa adab. Yang keenam adalah mengulang doa sebanyak 3 kali. Nah, ini juga disyariatkan. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ayyada'u wasasan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat suka mengucapkan doa itu sebanyak 3 kali. Ya. Jadi tidak harus 3 kali, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka mengucapkan doa 3 kali. Ya. Jadi ini menjadi adab yang kita bisa teladani. Setelah mengucapkan doa atau setelah selesai berdoa mengucapkan amin. Diriwayatkan dari Abu Zuhair radhiyallahu anhu yang berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujaba, bahwasanya Allah akan mengabulkan in khatama, jika orang itu menutupnya. Faqala rajulun minal qaumi, maka seseorang dari kaum itu berkata, bi aisya'in yahtimu, dengan apa kami atau dia harus menutup doa. Qala bi amini, yaitu dengan amin. Fa in khatama bi amina faqad aujaba. Maka sesungguhnya jika ia menutup dengan amin, maka sungguh Allah akan mengabulkannya. Ya, jadi amin itu adalah penutup doa, yang dengan adanya penutup doa itu maka Allah juga akan menjawab atau mengabulkannya. Nah, demikianlah ya beberapa adab ya, di dalam berdoa sebagai tambahan dari bacaan setelah sholat. Demikian pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini terkait dengan perbuatan dan perkataan setelah atau sesudah sholat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Devi. Barangkali ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, saya persilakan. Baik, syukran Ustaz Aris, jazakallahu khairan kasiran atas materinya. Luar biasa ya teman-teman materi pada malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, sedari tadi mungkin ada pertanyaan yang udah ditulis-tulis yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, luar biasa ya pada malam hari ini. Akhirnya kita tahu, ya kan, akhirnya kita paham kenapa kemudian nggak terburu-buru setelah sholat, ya kan, nggak terburu-buru langsung berdiri setelah salam, tapi duduknya aja gitu kan ketika setelah sholat itu yaitu disyariatkan gitu kan, dan ketika kita menjalankan syariat ya pastinya berpahala di dalamnya gitu kan. Termasuk kalau saya sendiri tadi ya ucapan setelah sholat itu yang istighfar tadi gitu kan, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu luar biasa ya, bisa mengampuni dosa, bahkan dosa lari dari perang sekalipun gitu kan. Maka ini menjadi sebuah energi yang luar biasa bagi kita tentunya, nggak cuma formalitas gitu kan, ketika setelah selesai sholat membaca bacaan itu hanya sekedar formalitas, tapi sekarang kita paham keutamaan-keutamaannya apa aja. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau yang kesusahan buka mic boleh di chat, kirim di kolom chat, atau yang mau bertanya silakan. Mas Syahir mau bertanya, sudah buka mic nih. Ya, mohon izin bertanya Pak Ustaz. Kalau misalnya terkait yang doa kan kadang-kadang kan suka habis salat itu kan ada ini nih bacaan Allahumma ini aja namanya 3 kali, sama ini Allahumma yang kata salam meminta salam sama Rasulullah Taala Izzatul. Nah itu terkait hadisnya tuh kayak gimana ya, atau dalilnya gitu? Apakah ada dalil yang menyebutkan kayak wiridnya kayak gitu atau gimana gitu? Karena kan kadang-kadang kan habis sholat kan dia biasanya tuh banyak la ilaha illallah astagfirullahaladzim dulu, habis itu baru
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, setelah itu biasanya tuh ada beberapa wirid bacaannya itu. Itu biasanya kalau di masjid saya kayak gitu gitu. Nggak tahu di Bogor kayak gimana gitu. Tapi biasanya mereka ada gitu. Gimana Pak Ustadz? Ini pendapat Pak Ustadz, dalilnya gimana ya? Sama gitu. Baik. Ya. Kayaknya sama Mas Ahrir di Bogor juga ada yang kayak gitu-gitu. Nah, gimana nih Ustadz Aris? Silakan. Iya. Jadi sebenarnya intinya di dalam perkataan ya sesudah sholat ini ada keluangan ya. Dalam artian ini kan memang bukan perkara bacaan sebagaimana misalnya bacaan sholat. Ya. Jadi kalau yang namanya bacaan sholat itu kan lebih spesifik, ya, lebih tertentu. Walaupun ada juga beberapa bacaan yang itu diriwayatkan di dalam hadis dengan beberapa versi, artinya itu menjadi bacaan yang diperbolehkan, ya, sebagaimana misalnya bacaan isti'dal misalnya, ya. Jadi itu yang dengan beberapa bacaan, ya, bahkan bacaan di dalam ruku, di dalam sujud itu beberapa juga ada beberapa versi. Nah, begitu juga dengan atau apalagi ini bacaan ataupun sesudah sholat. Ya, jadi tadi itu yang saya sampaikan itu adalah memang beberapa bacaan yang sebenarnya selama ini yang sudah dipraktekkan di kalangan kaum muslimin itu kan secara umum tidak keluar dari pembahasan kita, ya. Jadi ada tidak keluar ya dari 5 poin yang sudah kita bahas sebagai perkataan ataupun bacaan sesudah sholat. Ya, tapi ini nggak berarti bahwa, dan banyak saya pikir para ulama itu kan yang juga menyusun ataupun membuat wirid-wirid, ya, kalau bahasa kita kan wirid, ya, setelah sholat, ya. Dan memang ya itu kan memang berdasarkan, ada yang kan berdasarkan amalan gitu ya. Jadi menyusun wirid-wirid tadi karena memang ada dalil-dalil terkait dengan keutamaannya, ya, kemudian mengamalkannya, ya. Nah, itu sebagai bentuk wirid-wirid yang diamalkan, ya. Nah, dipilih sebagai di waktu setelah sholat karena waktu setelah sholat itu adalah waktu yang mulia, waktu yang diijabah dan seterusnya. Banyak keutamaan ketika wirid-wirid tadi itu dibaca setelah sholat, ya. Jadi baik yang bacaan yang pasti itu kan tentunya tadi, ya, kayak istighfar. Jadi istighfar sendiri kan yang penting itu ada istighfarnya. Istighfar itu kan mohon ampun, ya. Nah, kalau mohon ampun ini kan jelas sama gitu ya. Jadi kita mohon ampun. Cuma kan memang di dalam istighfar itu biasanya tidak hanya sekedar mohon ampun saja. Walaupun hanya kita istighfar dengan mohon ampun saja sebenarnya sudah masuk istighfar, ya. Astagfirullah, astagfirullah, ya, astagfirullah. Ini sudah istighfar, ya. Tetapi kan kemudian ada tambahan alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Nah, jadi ini dengan versi yang lebih lengkap, ya, karena setelah istighfar itu kemudian ada pengakuan, ya, ada pengakuan terkait dengan persoalan keimanan, ya, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Nah, kemudian ditutup, dikuatkan dengan wa atubu ilaih, dan aku bertaubat. Jadi setelah mohon ampun dan aku bertaubat kepadanya. Nah, jadi sebagai penguat saja. Nah, tetapi itu sudah termasuk istighfar itu kan ketika kita cukup mengucapkan astagfirullah itu kan sudah, ya.
Begitu juga dengan isti'adzah misalnya. Isti'adzah itu kan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan perkara apa kita isti'adzah kepada Allah, nah itu kan yang macam-macam. Makanya tadi bisa isti'adzah ya, minal kufri, minal faqri, min adabil kubri ya, dan seterusnya, minal jubni. Jadi kita berlindung kepada Allah bisa dari macam-macam. Artinya kan bacaannya juga macam-macam. Ya, nah begitu juga yang pasti itu kan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ya, kalau itu kan bacaannya sudah fix. Ya, tasbih itu ya subhanallah. Ya, dan seterusnya. Takbir itu ya Allahu Akbar. Ya, dan seterusnya. Nah, tetapi bacaan-bacaan lain sama tadi ya Al-Quran itu kan yang disebutkan secara spesifik. Sementara bacaan-bacaan yang lain, apalagi doa, ini sangat lapang sebenarnya. Ya, bahkan diperbolehkan kita berdoa tidak dengan bahasa Arab pun diperbolehkan. Ya, karena ini di luar sholat. Ya, jadi kalau di luar sana baik beredar ataupun malah sudah menjadi kebiasaan para jamaah dengan redaksi tadi yang wirid dan sebagainya. Nah itu boleh-boleh saja. Ya, selama tadi ya tidak mengandung sesuatu yang dilarang. Ya, termasuk mana dulu yang dibaca. Nah itu sebenarnya kan tadi kan nggak ada sebenarnya ya hadis yang menyebutkan bahwa tadi saya menomori dari nomor 1 sampai 5 itu tidak ada hadis yang menyebutkan urutan itu gitu. Ya, jadi bahwa urutan pertama harus istighfar, baru kemudian yang kedua isti'adzah dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada dalil ataupun hadis yang menyebutkan urutan-urutan tadi. Hanya memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasul setelah membaca ini. Nah, kan gitu ada. Ya. Nah, tetapi tidak sampai kemudian bacaan satu set gitu. Ya. Nah, jadi artinya ini menjadi kelapangan bagi kita. Ya, menjadi kelapangan bagi kita dan bukan berarti kemudian bacaan setelah sholat itu setiap sholat sama. Bisa jadi kemudian setelah berbeda sholat juga bacaannya kita membaca dengan bacaan yang berbeda, boleh saja. Ya, tetapi tadi ada beberapa yang memang sudah fix ya. Ada istighfarnya, ada isti'adzahnya, terus kemudian ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir, nah, kan gitu. Kemudian doanya juga bisa berganti-ganti, ya. Nah itu juga diperbolehkan, ya. Jadi itu ya intinya adalah selama doa-doa tadi itu dicontohkan atau diinikan dari hadis yang sahih ya boleh-boleh saja. Orang kita juga doa tidak dengan bacaan yang dicontohkan di dalam hadis itu juga sebenarnya boleh. Ya, hanya saja kalau kita itu di dalam berdoa mengikuti apa yang disebutkan di dalam hadis, maka itu ada keutamaan karena selain kita berdoa, ya, menjalankan syariat doa, berarti di sana ada pengamalan hadis. Ya, jadi ada pengamalan hadis atau pengamalan dalil. Ya, jadi itu juga merupakan keutamaan adanya pengamalan dalil. Ya. Nah, jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, Terima kasih. ya, cukup Mas Syahir? Masih ada lagi?
Cukup ya, alhamdulillah. Baik, jadi secara redaksi itu lebih ini saja, lebih fleksibel, nggak saklek gitu saja. Apa namanya Iya, tapi terkait doa tentunya itu sendiri. kalau tadi yang mendasarkan kepada hadis-hadis yang sahih ataupun hasan, artinya hadis-hadis yang memang atau dalil-dalil yang memang layak digunakan sebagai hujjah, tentunya itu lebih afdol. Iya, betul, lebih utama. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Aris. Dari teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan. Silakan langsung diaktifkan aja mic-nya. Mas Norman, silakan Mas. Enggak, kalau saya lewat dulu deh. Karena ini Oke, siap Mas Norman. yang lain aja coba. Oke, makasih. Ini Sad, kalau Devi sendiri penasaran saat terkait dengan istighfar yang tadi disampaikan, bahwasanya dengan kita mengungkapkan istighfar itu akan diampuni segala dosa gitu kan, termasuk dosa besar yang itu berupa lari dari peperangan gitu Sad. Nah, apakah ini cuma berlaku ketika kita beristighfar setelah sholat aja atau termasuk di luar dari setelah sholat Sad? Iya. Jadi kalau yang disebutkan di sini, ya, jadi sebenarnya istighfar itu tidak harus diucapkan ataupun dibaca setelah sholat. Ya. Jadi hadis yang terkait dengan istighfar tadi, ya, bahwasanya akan diampuni dosa walaupun lari dari medan perang, itu kan tidak terbatas sebenarnya hanya istighfar setelah sholat. Ya. Jadi artinya itu bisa dilakukan di luar sholat. Ya, karena istighfar itu kan memohon ampun. Istighfar itu kan memohon ampunan, ya Allah. Ya. Jadi yang namanya memohon ampunan itu kan tentunya ketika memenuhi syarat-syarat ya di dalam memohon ampunan, di dalam taubat, tentunya itu akan bisa menggugurkan ataupun menjadikan dosanya itu diampuni. Ya. Itu kan istighfar. Nah, dan ketika dilakukan setelah sholat, maka keutamaannya justru lebih besar. Ya. Jadi sebagaimana doa. Ketika Allah di dalam hadis disebutkan bahwasanya tadi ya banyak hadis yang senada bahwasanya yang namanya doa itu kan pasti dikabul. Yeah. Nah, yang namanya doa dikabul ini kan tidak disyaratkan bahwasanya dilakukan setelah sholat. Jadi tidak harus dilakukan setelah sholat. Nah, maksudnya pengabulan doa, gitu ya. Cuma yang disyaratkan itu kan tadi tidak mengandung ismun, tidak memutus silaturahim. Nah, itu kan yang disyaratkan. Sementara kapan-kapannya itu kan nggak disyaratkan. Tetapi di sisi lain kita juga mendapatkan ada waktu-waktu yang mustajab. Ya, ada waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam misalnya. Ada kemudian juga kondisi-kondisi yang mustajab. Misalnya ketika kita sedang sujud. Ya, jadi sujud itu adalah kondisi yang mustajab untuk doa. Atau ada juga tempat-tempat yang mustajab. Nah, adanya tempat-tempat yang mustajab, adanya waktu-waktu yang mustajab, adanya kondisi-kondisi yang mustajab, itu bukan berarti bahwasanya tempat, waktu,
waktu ataupun kondisi di luar itu tidak mustajab. Ya. Tetapi di dalam waktu, tempat ataupun kondisi yang disebut dengan mustajab yang ditunjukkan atau yang diberitakan oleh syariat, maka di situ yang jelas pertama mengandung keutamaan ketika dilakukan di waktu, tempat ataupun kondisi tersebut. Ya. Dan peluang untuk kemudian dijawab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan istighfar tadi. Ya. Jadi istighfar itu yang disyariatkan yang pertama adalah ketika kita melakukan dosa. Ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita sadar melakukan dosa, maka itu harus segera beristighfar. Nggak harus nunggu, nanti selesai sholat. Ya, istighfarnya nanti setelah sholat. Ya nggak gitu kan. Jadi istighfar itu ya setelah kita melakukan dosa, kita sadar melakukan dosa, maka kita melakukan istighfar. Ya. Nah, sementara bisa jadi untuk menguatkan tadi sementara istighfar yang kita lakukan ya setelah sholat itu bisa jadi yang pertama adalah dalam rangka menguatkan istighfar atau permohonan ampun kita atas kesalahan kita yang sudah kita istighfar tadi. Ya, untuk memperkuatnya kita istighfar lagi setelah sholat. Atau yang kedua, bisa jadi dalam rangka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa jadi kita nggak sadar. Ya, atau terlupa bahwasanya itu adalah sesuatu yang kita seharusnya beristighfar. Ya, dosa-dosa yang bisa jadi kita nggak sadari. Ya. Nah, sehingga tadi ya, jadi yang pertama adalah bahwa istighfar tidak dibatasi dengan pahala yang tadi disebutkan, itu tidak dibatasi hanya pada waktu setelah sholat. Tetapi ketika itu dilakukan setelah sholat, maka ada keutamaan di sana, ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Karena memang setelah sholat itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Ya, alam bisawab. Syukran, Ustaz. Baik, teman-teman, silakan. Masih ada 13 menit lagi waktu kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu. Silakan. Kalau nggak ada, Mas Faris nih adanya. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan. Iya. Ada pertanyaan, Faris? Iya, alhamdulillah ada. Silakan. Tadi terkait dengan berdoa ya. Sebentar. Ya, ketika ini mengenai adab-adab berdoa, ketika mengangkat kedua tangannya, ini ketika Ustaz Aris menjelaskan itu, yang Anda pahami itu adalah bahwasanya setelah kita berdoa, maksudnya ketika kita berdoa setelah selesai kita mencium kedua telapak tangan itu ke wajah kan. Nah, sementara kan maksudnya saat ini gitu kondisinya sedang dalam COVID-19 yang kita tidak tahu virus itu berada di mana gitu. Bisa jadi di tangan kita, bisa jadi di badan, bisa jadi di pakaian seperti itu. Karena yang ukurannya memang sangat kecil. Seperti itu. Nah, lalu apakah boleh kita setelah selesai memanjatkan doa memberikan isyarat seperti
hanya mendekatkan tangan kita ke arah wajah gitu, tidak sampai menciumnya seperti itu. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Oke, udah itu aja, Aris. Ya. Oke, siap. Syukran, Faris. Ya, bagaimana Ustaz Aris? Iya, yang pertama adalah bahwa ya, jadi mengusapkan tangan ke muka itu kan merupakan perkara yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini masuk ke dalam adab berdoa. Jadi juga ini bukan merupakan kewajiban sebenarnya, bahwa kalau berdoa itu harus mengusapkan. Kecuali memang ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya pengusapan tangan ke muka itu merupakan kewajiban, dan setahu saya tidak ada. Ya, berbeda misalnya dengan mengangkat tangan itu sampai batas kepala. Jadi memang ada larangan untuk mengangkat tangan itu tidak sampai melebihi kepala. Itu ada larangannya, Ustaz? Termasuk tidak Rasulullah itu mendongak gitu ya di dalam berdoa. Ya. Nah, jadi itu termasuk perkara yang berlebihan ya di dalam berdoa. Makanya beliau tidak pernah mengangkat tangan dalam berdoa itu melebihi kepala beliau. Nah, sehingga kalau kemudian tidak mencium tangan, ya itu sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tadi ada keutamaan dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ya, ini sebenarnya memang tidak secara khusus, tetapi ini sebenarnya merupakan adab di dalam kita melakukan ibadah. Ya, yaitu kita itu berada di dalam kondisi yang suci. Nah, termasuk kemudian berdoa, tadi ini kan tidak masuk ya dalam adab-adab doa, enggak tadi. Tetapi tentunya akan lebih utama ya bahwa doa itu kita lakukan dalam kondisi yang suci. Ya, dalam kondisi yang bersih. Termasuk pakaian kita juga bersih, terhindar dari najis. Ya, artinya kita itu sudah melakukan hal-hal yang kemudian menjadikan diri kita itu terjaga dari najis, kemudian dari hadas dan seterusnya. Nah, kalau terkait yang disampaikan tadi, gimana dengan COVID dan macam-macam? Ya, ini kan tentunya di awal kita sudah melakukan tindakan ya pencegahan. Ya, ketika kita misalnya sholat itu berangkat sholat misalnya dengan sajadah sendiri, ya pastikan dulu sajadahnya bersih kan, ya. Dan selama sholat nggak megang apa-apa, nggak megang yang lain, ya. Nah, insya Allah akan nggak ada masalah sebenarnya. Ya, artinya kan kondisi sekarang itu kan tidak menjadikan kita itu berlebihan gitu ya. Jadi berlebihan di dalam bersikap ya, artinya karena COVID, maksud saya gini. Jadi karena COVID misalnya sampai mengusapkan tangan ketika ke wajah ketika berdoa saja dihindari. Ya. Nah, tapi ternyata kita masih malah jalan-jalan kemana-mana, malah makan di luar misalnya, atau malah dan seterusnya. Ketika keluar rumah dan macam-macam, misalnya ketika pulang nggak cuci tangan,
Begitu. nafsu makan misalnya, dan seterusnya. Artinya kan ini kadang-kadang ya kita ketika justru berkaitan dengan ibadah malah kesannya itu kok hati-hati banget ya, tetapi di dalam aktivitas yang lain malah longgar gitu. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam kondisi yang sekarang itu pertama kita memang harus menjaga diri ya dengan semaksimal mungkin. Ya. Artinya itu adalah perkara yang juga disyariatkan bahwasanya kita menjaga diri ya dari virus, dari penyakit dan dan yang lain itu dengan seoptimal mungkin. Artinya kita tidak abai, kita tidak lalai, kita tidak acuh tak acuh gitu ya, kita hirau. Nah, tetapi yang harus juga kita pahami adalah bahwasanya kita mengoptimalkan hal-hal tadi ya, penjagaan tadi itu di satu sisi adalah dalam rangka supaya kita terhindar dari virus tadi. Terus yang kedua, supaya kita itu bisa menjalankan aktivitas-aktivitas atau amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat atau mungkin didorong atau dianjurkan oleh syariat bisa dilakukan, bisa diamalkan seoptimal mungkin gitu. Ya, ngerti maksud saya? Jadi kita melakukan penjagaan seoptimal mungkin itu justru dalam rangka supaya kita bisa mengamalkan ya perintah-perintah syariat itu juga secara optimal gitu loh. Ya. Nah, sehingga kayak misalnya tadi gitu ya. Jadi ya kalau kita sudah menjaga terus itu kan bagian dari tadi ya cuci tangan, bersih dan macam-macam, itu kan bagian dari penjagaan. Tapi justru ketika kita melakukan itu kan kita jadi sebenarnya tadi nggak perlu khawatir ketika mengusap tangan ke muka ketika setelah selesai berdoa. Jadi kan jadinya kita jadinya justru harusnya nggak khawatir ketika kita sudah melakukan pencegahan ataupun penjagaan dari hal-hal yang ya. Nah, jadi kalau cuma di jalan, kan nggak tahu nanti kena angin, kena ini ya, itu kan ini ya. Makanya jangan pegang macam-macam kan gitu. Ya. Nah, insya Allah ketika itu terjaga ya, insya Allah aman. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Aris. Gitu Faris ya. Jadi intinya pesannya jangan pegang macam-macam, jangan pegang sembarangan. Iya. Atau mau berdoa jangan pegang macam-macam. Iya. Baik. Ya intinya semua ikhtiar kita, penjagaan kita dari di kondisi kita pada saat ini ya tentunya nggak sebatas hanya untuk menjaga kesehatan kita aja saja, akan tetapi ya semua ikhtiar kita itu ya semata bagaimana caranya kita bisa kemudian memaksimalkan ketaatan kita gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, seperti itu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.58, Mas Norman nyalain mic, masih ada pertanyaan Mas? Ya, enggak, cuma Oh iya takutnya mumpung masih ada tidak dianggap bolos. Gitu. tenang ada absen nanti dari Faris. Kenapa Mas Ujang? Pertanyaan boleh nggak? Maksudnya ya pengen tanya. Oh iya boleh. Ntar dulu nanya dulu nih bagaimana Ustaz Aris dan teman-teman. Satu lagi. Simpan aja pertanyaan. Gak apa-apa ya. Tanyakan dulu. Ya boleh. Afwan kalau memang tadi sudah dibahas. Kebetulan saya belum mendengar terkait
zikir setelah sholat itu saat afdolnya itu dijaharkan atau disirkan? Mungkin singkat aja gitu aja, Ustaz. Atau sesuai kondisi. Baik. Gitu. Oke. Udah Mas Rizal cukup ya? Nah, ini bagus ini. Oke, silakan Ustaz Aris. Iya. Jadi jadi zikir itu sebenarnya memang tidak dijarkan. Jar itu kan jahar ya. Jahar itu kan keras. Karena kan zikir ini kan sebenarnya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kemudian bahwasannya itu adalah dikatakan dilafalkan secara lisan, maka itu memang juga menunjukkan ataupun membedakan dengan tadi ya. Jadi istihdar bil qalbi atau fil qalbi atau fil dhahni. Jadi menghadirkan ataupun mengingat di dalam hati ataupun di dalam benak. Ya, jadi memang itu yang membedakan antara pelafalan itu dengan hanya sekedar mengingat. Ya, karena pelafalan itu memang tersampaikan secara lisan. Ya. Nah, jadi ya gambarannya ya secukupnya gitu loh ya. Jadi maksudnya semendengar kita. Ya, jadi cukup sebagaimana kita mendengar. Sebagaimana bacaan ketika misalnya kita takbir. Yang posisi kita itu adalah sebagai makmum. Ya, maka takbir kita itu ya cukup terdengar kita. Ya. Nah, jangankan zikir, gitu. Ya, jangankan apalagi nanti ya ketika kita itu berada misalnya di masjid ataupun di tempat yang di sana itu ada orang lain yang bisa jadi mereka juga melakukan aktivitas ibadah yang lain. Jangankan zikir, membaca Al-Quran saja, itu Rasulullah memerintahkan untuk tidak terlalu keras sehingga bisa mengganggu ya orang-orang lain yang ada di masjid ataupun apalagi ketika ada orang yang sedang sholat. Gitu. Ya. Padahal itu adalah bacaan Al-Quran. Nah, jadi sehingga zikir itu juga tidak dilakukan secara jahar. Ya. Nah, apakah kemudian kalau dilakukan secara jahar itu nggak boleh? Itu juga sebenarnya tidak ada larangan ya secara khusus. Ya, kalau misalnya kalau kemudian dibaca jahar itu misalnya tidak mengganggu yang lain, ya, terus kemudian karena misalnya dilakukan di rumah kita sendiri, di kamar sendiri misalnya, dan dengan dibaca jahar itu dalam rangka semakin meneguhkan gitu ya bacaan zikir kita. Ya, sehingga bisa fokus gitu kan ya, apalagi ditambah gerakan-gerakan gitu kan ya, jadi biar semakin mantap gitu ya zikirnya. Nah, jadi ya itu boleh-boleh saja ya, jadi itu adalah dalam rangka semakin memantapkan, tetapi tadi tidak mengganggu yang lain gitu. Kalau itu kita lakukan di di masjid misalnya, sementara ada jamaah yang lain yang bisa jadi sedang sholat sunnah, ada yang masih masbuk dan lain sebagainya, maka
zikir itu cukup terlafalkan secara sir. Ya. Jadi secara sir itu bukan berarti tidak terlafalkan, tapi terlafalkan tetapi terlafalkan ya, tetapi secara sir ya, secara pelan cukup yang penting terlafalkan ya. Wallahualam bishawab. Mungkin gitu Mas. Baik. Iya. Cukup ya Mas Rizal ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz Daris. Baik, karena waktu sudah pukul 10, kalau teman-teman masih ada pertanyaan silakan disampaikan langsung ke Mas Faris ya. Nanti beliau yang akan menyampaikan ke Ustaz Aris dan dijawab di pertemuan selanjutnya. Atau teman-teman juga boleh chat di grup ya kan. Jadi grupnya jangan kayak kuburan ya, sepi ya. Jadi silakan diramaikan aja grupnya, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng atau nanti kita tanyakan ke Ustaz Aris ya. Ustaz Aris, minggu depan apa nih Ustaz tema kita? Untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas sholat wajib selain sholat 5 waktu. Oke, nah itu teman-teman, minggu depan insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan tempat masing-masing ya, di waktu dan di waktu yang sama ya kan. Tempatnya sama-sama di Zoom jam 8 sampai jam 10 Rabu malam. Kita akan bahas tentang sholat wajib selain sholat 5 waktu. Baik, karena sudah pukul 10, mari kita sama-sama cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana ucapkan terima kasih kepada Ustaz Aris dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ana. Ana kembalikan lagi ke Mas Faris. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kak Devi. Mohon maaf ya, Ana belum tidak bisa menyalakan kamera malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Baik, demikian mungkin itu saja kajian fikih kita pada malam hari ini. Jazakallah khairan. Ustaz Aris telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Alhamdulillah. Demikian. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Saya